Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini adalah hari Sabtu. Seperti biasa, kami akan membahas sesi Q&A atau tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan ke Instagram dan juga ada yang di Discord. Tapi hari ini kami akan fokus ke yang ada di Instagram. Ada lumayan banyak nih pertanyaan yang akan kami bahas hari ini, jadi mari aja kita langsung masuk biar langsung ke intinya aja. Untuk dari pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan sebenarnya salah satu yang paling banyak ditanyakan orang-orang. Di Discord banyak, di DM Instagram banyak, di komentar YouTube juga ada beberapa yang bertanya ini. Ini pertanyaannya itu tentang tapering yang ada di Amerika Serikat. Ini ada dua pertanyaan yang saya ambil dari Hermaus sama dari John Erickson 96. Jadi pertanyaan mereka itu ini, saya tanya dong, tapering itu apa? Ada pengaruh nggak sih ke kripto? Terus si John Erickson bilang, jelasin tentang tapering di September bang. Tweetsnya Alex Mashinsky. Saya juga udah ngecek sih tweetnya yang Alex Mashinsky itu ngomongin apa. Jadi intinya ini banyak sekali orang-orang yang pada khawatir dengan peristiwa tapering yang ada di Amerika Serikat. Khawatir bahwa itu akan berdampak negatif. Sangat negatif malah. Orang-orang berpikir itu akan menjadi akhir dari pasar kripto atau akhir dari pasar keuangan secara umum. Jadi untuk yang belum tahu, tapering ini adalah kebijakan moneter atau ekonomi di Amerika Serikat, di mana kita lihat selama setahun terakhir pandemi ini membuat pemerintah Amerika Serikat perlu mencetak banyak sekali dolar Amerika untuk menstimulasi ekonomi, untuk membantu di kala masa pandemi ini. Jadi salah satunya itu adalah dengan mereka membeli banyak sekali ekuitas. Jadi mereka membeli ekuitas yang mana itu salah satu bentuknya adalah surat hutang. Jadi perusahaan-perusahaan atau bisnis yang kesulitan secara ekonomi karena pandemi, mereka bisa menulis surat hutang dan pemerintah akan membeli surat hutang itu dari mereka. Jadi pemerintah selama masa pandemi ini adalah salah satu pembeli terbesar ekuitas-ekuitas perusahaan tersebut dan surat hutang tersebut. Jadi kita bisa lihat karena pandemi banyak sekali uang-uang dolar Amerika Serikat yang dicetak, jadi laju inflasinya cukup tinggi. Dan tapering adalah sebuah tindakan untuk menyeimbangkan ekonomi tersebut. Mereka berusaha untuk menekan laju inflasi yang sudah terlalu banyak karena masa pandemi ini. Jadi tapering dilakukan untuk menyeimbangkan itu, di mana mereka akan lebih sedikit atau menekan pembelian ekuitas dari perusahaan tersebut atau dari bisnis-bisnis. Jadi ini artinya akan lebih sedikit uang yang dicetak, akan lebih sedikit uang baru yang masuk ke peredaran dan ekonomi yang distimulasi. Jadi maksudnya adalah akan lebih sedikit ada uang yang pemerintah itu keluarkan untuk membeli barang-barang tersebut. Dan ini mungkin bisa berdampak juga kepada pasar keuangan dan pasar kripto pada nantinya juga. Tetapi ini bukan hal yang akan menjadi akhirnya dari pasar keuangan atau pasar kripto. Mungkin akan berdampak, tapi untuk kita bisa bilang 100% akan berdampak negatif membuat pasarnya jatuh dan crash, itu saya rasa tidak ada orang yang tahu. Jadi hanya kita perlu memperhatikan saja situasinya seperti apa ke depannya. Kita hanya bisa perhatian, kita hanya bisa tahu bahwa ini terjadi di latar belakang di sana di Amerika Serikat, tapi bukan berarti kita perlu khawatir terlalu berlebihan bahwa pasarnya akan jatuh. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bagikan tentang tapering. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, sebenarnya ada banyak penjelasan orang-orang yang menjelaskannya juga di bahasa Indonesia di internet. Jadi kalau kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari Branks Satya. Dia bertanya, solusi mana yang paling tepat ke depannya? BTC dengan Proof of Work atau Solana dengan Proof of History? Oke, jadi Proof of Work, Proof of History, Proof of Stake, segala macam ini adalah macam algoritma mekanisme konsensus. Ini adalah artinya tipe-tipe model yang digunakan untuk suatu blockchain mencapai kesepakatan tertentu untuk kemudian memasukkan transaksi yang sah dan valid ke dalam blok tersebut dan kemudian akan disambungkan ke berbagai chain yang lebih panjang. Jadi ini hanyalah berbeda macam mekanisme konsensus tergantung pada tujuan masing-masing. Bitcoin BTC dibuat sebagai blockchain untuk aset penyimpan nilai sebagai emas digital dan itu digunakan hanya semata-mata sebagai pembayaran. Berbeda dengan halnya Proof of Stake yang akan kita alihkan dari Ethereum, yang akan beralih dari Proof of Work ke Proof of Stake maksud saya. Ethereum digunakan dibangun sebagai platform smart contract yang akan membangun banyak aplikasi, banyak infrastruktur, dompet dan sebagainya. Jadi itu sudah berbeda tujuan dari sana. Nah, kemudian ada juga Solana yang akan masuk sebagai kompetitornya Ethereum sebagai layer pertama, yaitu aplikasi blockchain yang mampu membangun banyak sekali aplikasi di atasnya, aplikasi-aplikasi desentral, infrastruktur, dompet dan sebagainya. Dan Solana timnya merasa bahwa Proof of History itu adalah mekanisme konsensus yang paling cocok dengan mereka. Jadi sebenarnya tidak adil untuk membandingkan berbagai macam mekanisme konsensus ini, karena sebenarnya mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bandingkan dengan BTC dan Solana, itu sebenarnya kurang adil juga. Jadi sebenarnya bukan mana yang lebih baik, bukan mana solusi yang bisa mengungguli yang satunya, tapi lebih kepada mana yang lebih cocok untuk blockchain tersebut, karena tujuan mereka beda-beda fungsi dan yang ingin mereka capai. Kurang lebih itu yang bisa saya katakan tentang pertanyaan ini.
Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga guys. Ini pertanyaan dari Ade Wirawan 652. Dia bertanya, seberapa aman jika kita menyimpan uang di toko kripto untuk jangka panjang? Toko kripto itu terregulasi, jadi bisa dibilang aman karena kalau kita tahu perusahaan yang terregulasi itu pasti melalui beberapa proses tertentu untuk bisa memastikan bahwa kemungkinan besar bisa dibilang mereka punya asuransi. Saya tidak tahu pastinya, tapi karena terregulasi kita bisa bilang itu secara garis besar aman. Nah, tetapi kalau kita mau berpikir secara jangka panjang, ini kan dia pertanyaannya untuk jangka panjang. Kalau kita berpikir secara jangka panjang, kripto itu justru tujuannya kripto diciptakan adalah untuk menyingkirkan otoritas pusat, untuk menyingkirkan entitas pusat yang memegang kekayaan kita. Jadi dengan kripto nanti tujuan akhirnya itu kita bisa memegang kekayaan kita sendiri, menjadi bank kita sendiri. Dan demikian kita tidak perlu mempercayai orang-orang tertentu atau entitas pihak tertentu yang kemungkinan besar bisa melakukan hal apapun sesuka mereka sekalinya kita tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk menghentikan itu. Jadi kalau kita bisa bilang toko kripto bisa aja melakukan maintenance dan kita tidak bisa memindahkan atau mengambil uang kita, dan bisa aja melakukan berbagai hal lain seperti membatasi penarikan, atau bisa aja mereka tiba-tiba tutup atau servernya mati atau rusak atau seperti apa. Tapi saya tidak bilang ini sebagai khusus spesifik hanya untuk toko kripto aja. Ini berlaku untuk semua entitas pusat, dan itulah kenapa kita kalau membicarakan soal jangka panjang lebih baik kita memegang di dompet pribadi, di mana kita memegang kunci privat kita sendiri. Kalau ada kata-kata yang mungkin kalian sudah familiar dengan komunitas kripto yang dalam bahasa Inggris, not your keys, not your crypto. Jadi kalau kalian tidak memegang kunci privat kalian sendiri, kripto itu tidak dipegang oleh kalian sendiri. Jadi itulah kalau kita bicarakan secara jangka panjang, lebih baik kita memiliki dompet pribadi di mana kita bisa memegang kripto kita sendiri, yang mana tanggung jawabnya jadi kita sendiri. Meskipun lebih sulit dan lebih rumit, terutama kalau yang belum paham dengan kripto takutnya melakukan kesalahan sebagai macamnya. Kami juga memegang beberapa dana tentunya di exchange, karena itulah satu-satunya jalan untuk bisa mencarikan dana ke mata uang fiat untuk saat ini. Tapi setidaknya kalau kami ada seperti BTC dan ETH yang kami pegang secara jangka panjang, kami taruh di dompet pribadi, terutama di perangkat keras, dompet perangkat keras seperti Ledger yang beberapa Q&A lalu sudah kami tunjukkan. Jadi kira-kira itu nggak banyak lagi yang bisa saya bagikan. Untuk pertanyaan yang keempat, kita masuk dari pertanyaan Fikri Al-Ghifari. Dia bertanya, apakah teknologi blockchain bisa diimplikasikan ke dunia pendidikan? Jika iya, contohnya seperti apa? Tentu saja bisa. Blockchain bisa diterapkan ke berbagai macam industri di dunia ini, terutama di pendidikan juga. Tapi kalau bertanya soal contohnya, ini sebenarnya semua kembali kepada imajinasi orang-orang yang ada di industri pendidikan. Apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka wujudkan dengan teknologi blockchain. Ada dua hal sih yang masuk dalam pikiran saya sekarang. Yang pertama itu adalah sertifikat edukasi formal, entah itu ijazah, entah itu diploma atau gelar-gelar yang lain, itu bisa secara transparan dan secara aman kita store itu dalam bahasa Inggrisnya, kita simpan di dalam blockchain, yang mana kalau kita bisa pandang itu kurang lebih seperti NFT, karena itu unik, tidak ada orang lain yang memiliki sertifikat itu, dan itu bisa disimpan secara aman di blockchain. Jadi itu satu hal, contoh yang bisa saya pikirkan, sertifikat edukasi formal. Kemudian yang kedua ya bisa kita pandang juga seperti internet zaman sekarang. Kita bisa melihat banyak sekali pendidikan, edukasi, kursus gitu kan secara online yang tersedia di internet, dan itu bisa dilakukan di blockchain juga, di mana orang-orang tidak perlu mengandalkan lokasi tertentu atau area tertentu di mana mereka harus bertemu secara tatap muka untuk melakukan edukasi, tapi itu bisa dilakukan secara global dimanapun mereka berada. Dan ini bagusnya lebih desentral juga, karena penyimpanannya desentral, tidak bergantung pada otoritas pusat, di mana mungkin salah satu institusi pendidikan bisa aja servernya rusak, seperti yang saya bicarakan tadi lah tentang entitas terpusat, bisa aja dihack atau bisa aja edukasi konten yang ada di dalamnya itu dikorupsi oleh beberapa otoritas tertentu. Nah, sedemikian rupa kalau kita bisa menggunakan blockchain itu lebih desentral. Orang-orang atau institusi pendidikan yang formal bisa bergabung bersama dalam organisasi yang desentral, di mana mereka memiliki otonom masing-masing. Mereka bisa membagikan dan berkontribusi terhadap pendidikan tersebut untuk menjadikan kontennya lebih berkualitas secara global, di mana orang-orang di seluruh dunia bisa meraih pendidikan tersebut tanpa terkecuali. Kurang lebih itu, tapi kurang lebih pasti masih banyak lagi nih contoh-contoh yang bisa dipikirkan. Kalau misalkan ada dari kalian yang mungkin berkecimpung di dunia edukasi, mungkin kalian bisa berpikir secara liar lagi, imajinasinya teknologi blockchain bisa digunakan dalam berbagai macam apa lagi yang bisa kalian pikirkan. Jadi kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan dari Surya Agustian. Dia bertanya,
Apa aja game NFT yang menggunakan jaringan Solana? Kebetulan saya belum terlalu melihat ekosistem Solana dalam hal game NFT-nya ya, game blockchain-nya. Karena secara garis besar seperti yang saya buat di beberapa video lalu, itu adalah dominasinya ada di Ethereum saat ini. Tapi di Solana ada banyak juga pengembang-pengembang yang membangun game. Jadi kalian bisa, kalau kalian mau masuk ke CoinGecko, itu di CoinGecko ada bagian kategori khusus. Jadi kalau kalian masuk CoinGecko, itu di bagian atas ada tulisan portofolio, koin yang baru ditambahkan, large movers, terus ada kategori. Di kategori kalian bisa langsung pilih ada kategori khususnya ekosistem Solana. Jadi kalau kalian masuk ke situ, kalian bisa langsung lihat aja proyek-proyek yang dibangun di Solana, dan kalian nanti langsung bisa lihat di situ yang gaming itu yang mana aja. Kalau secara garis besar yang kami lihat saat ini belum ada game yang besar yang dibangun di Solana, tapi kemungkinan kalian bisa coba riset-riset tuh, cari di CoinGecko atau mungkin bahkan di situs webnya langsung di Solana yang terkait dengan kemitraan yang mereka bangun dengan proyek-proyek game. Siapa tahu nanti ada bagus juga yang akan datang berikutnya. Tapi kurang lebih itu yang bisa saya bagikan tentang game di Solana. Untuk pertanyaan ke-6, ini ada dua, Mario Salwe sama Kang Opi36. Mereka bertanya, menurut Republik Rupiah, apakah market kripto akan mencapai ATH terbaru di semester pertama 2022? Apa kemungkinan akan ada drop harga yang signifikan lagi? Oke. Seperti selalu kami katakan, ini jawabannya sama. Kami tertarik untuk melihat komen-komen ini karena banyak orang yang berpikir kita itu semacam dukun atau peramal yang bisa tahu 100% ke masa depan nanti harganya seperti apa, apakah akan naik atau turun. Seperti selalu kami katakan, tidak ada orang yang tahu 100% apa yang akan terjadi. Kalau tahu, entah mereka ingin memanipulasi pasarnya atau mereka memang cuma berbohong. Nah, itu yang bisa saya katakan. Tapi kalau kalian ingin mendengar opini kami terkait ini, terkait apakah harga-harga tertinggi baru ATH bisa tercapai di semester pertama 2022, atau apakah ada kemungkinan drop harga yang signifikan lagi, kami bisa bagikan satu hal ini. Dunia kripto dan dunia blockchain, sangat banyak sekali pengembangan yang sedang terjadi saat ini. Cardano mengeluarkan smart contract-nya. Ethereum menyelesaikan Ethereum 2.0. Bitcoin akan mendapatkan Bitcoin ETF yang sedang diajukan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya juga. Terus ada beberapa banyak lagi nih yang, Polkadot dan ekosistemnya yang ada di Kusama sedang meluncurkan parachains. Sekarang lelangnya berlangsung di Kusama dan akan masuk ke Polkadot juga. Ekosistemnya sangat luar biasa besar dan akan terjadi dalam beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan juga. Terus ada lagi Chainlink. Nanti Chainlink akan menimbulkan fitur bisa staking. Jadi Chainlink staking akan datang. Terus kita tahu XRP, itu case-nya dengan SEC sudah bentar lagi tampak seperti akan selesai. Terus ada juga Solana dan beberapa kompetitor lainnya yang sedang berkembang ekosistemnya. Banyak sekali pengembangan kripto yang luar biasa besar di industri saat ini ya, sedang terjadi guys. Kalau kalian tahu, kalau kalian mengikuti berkiranya itu setiap harinya hampir ada ribuan, bahkan susah untuk bisa mengikuti setiap hal yang terjadi dan peristiwa-peristiwanya. Banyak sekali hal-hal besar, banyak sekali tren-tren yang sedang bullish. Institusi, lembaga besar, perusahaan, pemerintah, segala macam, semua mereka mulai memasuki kripto. Bahkan kalian melihat perusahaan-perusahaan besar seperti Visa membeli CryptoPunks dengan Ethereum, membeli NFT gitu kan. Jadi kita bisa lihat semua tren ini bullish, semua ini banyak sekali pengembangan yang sedang terjadi, yang akan datang. Dan menurut opini kami, tidak mungkin dong ini semua terjadi dalam masa bear market. Kalau kalian lihat, pasti para pencinta kripto yang pada antusias dan juga orang-orang lain yang mungkin lebih mendengar ekosistem ini semakin berkembang, mereka pasti bakal mau masukkan duit, gitu kan, masukkan uang ke ekosistem dan dunia kripto dan blockchain. Jadi kami rasa tidak mungkin untuk melihat harganya seperti di pasar bear market selama pengembangan besar semua ini akan terjadi dalam beberapa bulan dan beberapa tahun mendatang. Nah, kami bahkan berpikir nih, ada beberapa harga tertinggi baru atau ATH seperti yang tadi dibilang di sini yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi nggak ada yang tahu kapan, tidak ada yang tahu 100%. Entah akhir bulan ini kita mencapai puncaknya, entah awal kuartal di tahun 2022 yang selanjutnya, tidak ada yang tahu. Jadi kita hanya perlu perhatikan saja. Yang pasti sangat banyak pengembangan yang bullish terjadi di pasar kripto dan industri blockchain saat ini. Dan kami rasa tidak mungkin melihat itu semua terjadi dalam masa bear market. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Ini pertanyaan dari Diki Aditya Pratama 5. Dia bertanya, protokol lintas chain menjadi celah. Apakah protokol yang masuk ke DOT akan menjadi parachain yang dilindungi relay? Oke, mungkin kalau kalian baru di sini dan ini merupakan salah satu video yang kalian tonton dari kami, kalian mungkin nggak tahu ini apa. Jadi
Polkadot. Ini dia ngomongin soal ekosistem Polkadot. Jadi di ekosistem Polkadot mereka membangun teknologi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana dan lain sebagainya, Binance Smart Chain, ini semua adalah protokol teknologi blockchain lapisan 1, lapisan pertama, di mana mereka bisa membangun aplikasi dan sebagainya di atas itu. Itu lapisan 1. Polkadot itu berbeda. Polkadot adalah lapisan 0. Itu adalah lapisan, kalau di bahasa Inggris sebutannya meta protokol. Itu adalah protokol yang ada di bawah lapisan pertama. Jadi tujuannya Polkadot itu ada yang namanya relay chain. Relay chain ini adalah chain utama yang adalah lapisan 0, di mana itu akan menggabungkan semua keamanan dan sekuritas di lapisan yang ada di atasnya. Jadi Polkadot itu membangun ekosistem yang akan mengamankan berbagai macam blockchain. Itulah kenapa mereka disebut sebagai ekosistem yang membangun internet blockchain. Jadi ada banyak sekali blockchain di atas mereka yang lapisan 1, Ethereum, Cardano, Bitcoin dan sebagainya, untuk bisa gabungkan ke dalam relay chain. Jadi kalau dia bertanya, apakah para chain dilindungi oleh relay? Iya, betul. Para chain itu adalah yang lapisan pertama. Ada banyak proyek yang sedang membangun. Ada Akala, Sora, dan lain sebagainya kalau kalian tahu di ekosistem Polkadot. Nah, para chain tersebut akan dilindungi oleh relay chain pusatnya Polkadot yang lapisan 0. Jadi, benar. Jawaban yang ditanyakan ini benar. Ini akan menjadi salah satu gebrakan terbaru di industri kripto, di mana kita bisa melihat seperti yang kami percaya di Republik Rupiah. Kami tidak percaya chain itu hanya akan ada satu di dunia ini di masa depan. Kami percaya akan ada banyak, multiple gitu kan. Dan Polkadot itu membantu mewujud nyatakan web yang lebih desentral ini, di mana berbagai blockchain menjadi satu, membagi keamanan yang baik, yang desentral dan otonom, dan semakin memperluas aplikasi-aplikasi yang ada di berbagai macam teknologi yang mereka bangun. Kurang lebih itu, maaf kalau misalkan agak rumit dan mungkin ini pertama kalinya kalian mendengarkan. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah atau gabung ke Discord aja, nanti langsung bisa kami bantu jelaskan lebih lanjut. Oke, pertanyaan yang ke-8 ini dari Arivolution. Dia bertanya, oh iya, ini adalah pertanyaan terakhir dan ini sebenarnya salah satu yang menarik juga yang bisa kita bahas. Dia bertanya, apa benefit, apa manfaat yang bisa pembeli retail dapatkan saat beli Bitcoin selain kenaikan harga? Oke, kalian perlu tahu, Bitcoin adalah gerbangnya masuk ke dunia kripto. Orang-orang yang baru masuk ke dunia kripto pasti sudah tahu Bitcoin duluan. Mungkin mereka malah nggak tahu proyek-proyek yang lainnya seperti Cardano, BNB, Ethereum, Solana dan sebagainya, tapi mereka pasti tahu Bitcoin duluan. Jadi Bitcoin ini adalah gerbang masuk ke dalam dunia kripto. Kalau kalian lihat di CoinGecko saat ini, Bitcoin itu melambangkan 40% dari seluruh pasar kripto pada saat ini. Jadi ini sama halnya kalau kita misalkan bicara soal logam-logam berharga. Emas itu yang mendominasi gitu kan. Emas itu ada banyak, ada perak dan sebagainya, tapi orang-orang pasti taunya logam berharga maksud saya. Logam berharga itu ada banyak, ada perak dan sebagainya. Tapi orang yang tahu itu emas, dan orang berusaha untuk mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Kurang lebih sama, itulah kenapa dibilang mirip Bitcoin adalah emas digital. Karena Bitcoin itu mendominasi pasar kripto, itu saat ini 40%, dan orang-orang pasti ingin menumpuk semakin banyak Bitcoin, semakin yang mereka bisa kumpulkan. Dan itulah kenapa Bitcoin penting, karena merupakan gerbangnya, jembatan masuknya ke dalam dunia kripto. Tapi selain itu juga menawarkan satu hal yang koin-koin lain itu belum mampu lakukan saat ini karena market cap mereka yang cukup kecil. Bitcoin itu menawarkan stabilitas. Iya, untuk saat ini kelas asetnya masih merupakan baru, itulah kenapa volatil harganya naik turun tinggi sedemikian rupa. Tapi kalau kita bandingkan dengan altcoins atau koin-koin lain selain Bitcoin, Bitcoin itu lebih stabil. Ini memberikan stabilitas ke dalam portofolio kalian. Itulah kenapa kami sarankan untuk punya Bitcoin dan Ethereum sebagai fondasi dari portofolio kripto kalian. Karena ini bisa menyeimbangkan, misalkan nih ada kejadian harganya naik sedemikian rupa, seberapa persen, terus ada yang turun seberapa persen. Kalau kalian punya Bitcoin dan Ethereum sebagai pondasinya, itu merupakan pondasi yang stabil. Jadi kalau kita bisa lihat, Bitcoin itu terbatas nih ya, kan cuma ada 21 juta doang supply-nya. Bayangkan di Indonesia aja berapa ratus juta ya, kalau terakhir saya ingat itu 280 juta orang. Jadi kalau setiap orang di Indonesia bahkan pengen punya Bitcoin, mereka nggak bisa punya satu, mereka bahkan nggak bisa punya 1/4 Bitcoin. Itu sangat terbatas, 21 juta. Jadi ini merupakan salah satu hal yang ditawarkan oleh Bitcoin yang lumayan menarik juga. Terus kalau kita lihat lagi, kalau misalkan nih kalian bisa punya minimal 0,1 Bitcoin aja lah dalam beberapa tahun ke depan secara jangka panjang, kalian bakal jadi luar biasa kaya.
Lalu kalau kita bisa melihat dari market cap, sekarang kita lihat ke CoinGecko nih. Kita lihat ke CoinGecko banyak banget altcoins. Kalau di CoinGecko ada tulisannya koin itu ada 9.087 koin. Dari 9.087 koin itu, iya sih, kalau kalian bisa menemukan yang tepat, kalian bisa naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30, 40, 50 kali lipat, atau 100 kali lipat lah, terserah. Tapi dari 9.000 itu, gimana coba kalian bisa menemukan satu yang pasti, yang bisa memberikan kalian kesempatan tersebut? Itulah kenapa banyak orang malah hilang duitnya gitu kan, karena mereka terlalu berspekulasi sama altcoins yang kurang jelas. Nah, Bitcoin itu dominasinya 40%. Jadi kalau kita lihat dengan dominasi yang 40%, dia di peringkat pertama. Tapi kalau kalian melihat ke peringkat yang ketiga nih ya, ini peringkat ketiga loh, masih top, masih di paling atas gitu kan. Masih ke peringkat ketiga, Cardano. Itu dominasi pasarnya cuma 4%. Itu peringkat ketiga. Peringkat ketiga masih di ranking teratas, tapi dominasinya cuma 4%. Sedangkan Bitcoin itu dominasinya 40%, 10 kali lipat lebih besar. Jadi Bitcoin itu perlu banyak sekali uang untuk bisa menggerakkan pasarnya, untuk bisa memanipulasi pasarnya naik turun sekian persen. Itulah kenapa lebih aman, lebih stabil. Karena kalau misalkan nih ada orang ngejual ratusan juta dolar di Bitcoin atau semacamnya, itu paling cuman gerak sedikit doang di Bitcoin. Tapi kalau kalian pakai altcoins yang urutannya sudah urutan 5 ke bawah, 10 ke bawah atau semacamnya itu, yang market capnya sedemikian kecil, ratusan juta dolar, langsung jatuh lah atau langsung naik lah, benar-benar volatil, tidak ada stabilitasnya. Itulah kenapa Bitcoin menawarkan satu hal yang belum bisa ditawarkan oleh koin-koin lain, oleh altcoins lain. Ini penting untuk kalian miliki di fondasi karena kalian bisa merasa ini aman. Seperti kalian lihat di institusi, lembaga, perusahaan besar atau pemerintah, mereka semua beli Bitcoin, mereka semua nggak langsung beli altcoins yang kecil-kecilan karena takutnya itu merupakan investasi yang kurang aman. Mereka beli Bitcoin karena mereka tahu ada banyak orang yang jual, ada banyak orang yang ngebeli, nggak bakal memanipulasi pasarnya sedemikian besar, nggak bakal bikin mereka langsung rugi, langsung kehilangan uang. Jadi intinya kalau kalian beli Bitcoin untuk ada di portofolio kalian, itu hal yang ditawarkan adalah stabilitas. Itu bisa membantu portofolio kalian untuk merasa lebih seperti investasi yang aman. Dan itu bisa membantu kalian kalau kalian sudah punya banyak Bitcoin atau Ethereum sebagai pondasinya. Kemudian karena itu adalah investasi yang aman dan pasti untuk jangka panjang, kalian baru bisa berspekulasi kepada altcoins yang lain untuk beberapa persentase yang lebih kecil gitu kan. Nah, ini dikarenakan meskipun memang Bitcoin itu kalau naiknya tidak sebegitu besar seperti altcoins, kalau altcoins bisa naik 20 kali lipat, 50 kali lipat atau sebagainya, Bitcoin kemungkinan naik cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi itu adalah kenaikan yang pasti dan stabil. Itulah kenapa kalau kalian punya Bitcoin sebagai fondasi kalian dan setidaknya mungkin berusaha untuk nyicil mendapatkan sampai 0,1 BTC aja, kalian bisa menjadi luar biasa kaya dalam beberapa tahun ke depan ketika Bitcoin akan lebih diadopsi secara massal. Karena seperti yang saya bilang tadi di awal, Bitcoin adalah jembatannya, gerbang masuknya ke dunia kripto. Orang-orang baru yang belum tahu kripto sudah tahu Bitcoin atau sudah pernah mendengar Bitcoin, dan mereka kemungkinan akan investasi ke sana terlebih dahulu. Bahkan kalau kita lihat negara-negara di luar, banyak yang orang-orangnya cuma mau megang Bitcoin doang, malah nggak mau beli altcoins. Jadi kemungkinan kalau kita ingin melihat kripto diadopsi secara massal, kita bisa melihat Bitcoin diadopsi secara massal terlebih dahulu sebelum altcoins yang lain itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan. Itu merupakan pertanyaan terakhir yang kita punya untuk Q&A hari ini. Jadi terima kasih guys untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kalian bisa komen di bawah atau kalian bergabung aja langsung ke Discord. Dan kalau kalian mau, ada opsi keanggotaan berbayar di mana kalian bisa mengakses konten eksklusif kami. Dan di sana tim inti kami akan memberikan konten-konten eksklusif harian, informasi update terbaru tentang blockchain, tentang industri kripto, dan tentang berbagai hal lain yang secara umum juga berita dunia atau sistem keuangan tradisional yang ada. Jadi kalau kalian tidak mau ketinggalan dan kalian ingin selalu mempelajari dan mendalami hal-hal revolusi teknologi yang terbaru ini, kalian bisa bergabung. Dan di sana kami bisa menjelaskan bahkan dengan video, dengan PDF, dengan konten berbagai macam, dan masih banyak lain manfaat yang bisa kalian rasakan hanya dengan bergabung menjadi anggota. Jadi link untuk semua ini ada di deskripsi, kalian bisa cek langsung. Dan kiranya kita akan berjumpa lagi dengan kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!